Banyak yang bingung antara hernia nucleus pulposus lumbal dan nyeri saraf skiatik. Video ini menjelaskan hubungan keduanya. Lihat, bagian kuning ini adalah saraf skiatik kita. Mengapa disebut demikian? Kita lihat tulangnya. Tulang ini disebut tulang duduk. Saraf ini melewati bagian belakang tulang duduk, sangat dekat dengan tulang duduk, jadi disebut saraf skiatik. Saraf skiatik ini adalah saraf terpanjang dan terbesar di tubuh manusia. Lalu, bagaimana asal mula saraf skiatik ini? Saraf ini tentu saja tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari gabungan banyak saraf. Baik, mari kita lihat bersama. Nah, sekarang kita bisa melihat saraf skiatik terdiri dari saraf-saraf apa saja. Lihat, saraf ini adalah saraf lumbal keempat, ini yang kelima, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Saraf skiatik terdiri dari saraf-saraf ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terbentuk dari 5 saraf. Lalu kelima saraf ini berasal dari mana? Mari kita tampilkan diskus intervertebralis ini. Sekarang kita bisa melihat saraf skiatik. Ia keluar dari foramen intervertebralis. Lihat, ini adalah foramen intervertebralis dan ini adalah saraf lumbal keempat. Saraf lumbal keempat melewati foramen intervertebralis antara vertebra lumbal keempat dan kelima. Saraf-saraf lainnya juga sama, semuanya bergabung ke bawah dan membentuk satu saraf skiatik yang sangat besar dan tebal. Mengapa herniasi diskus lumbal menyebabkan nyeri saraf skiatik? Jika diskus intervertebralis menonjol, ini diskusnya, bagian tengahnya nucleus pulposus dan luarnya annulus fibrosus. Jika annulus ini robek, nucleus pulposus menonjol keluar. Jika menonjol ke belakang, ia menekan apa? Mari kita lihat lagi di posisi ini. Jika menonjol ke belakang, lihat, akar saraf ini tepat melewati area ini. Jika menonjol, sangat mungkin akan menekan akar saraf ini. Nah, akar saraf ini arahnya ke bawah dan bergabung ke saraf skiatik. Jika tertekan, sinyal nyeri akan diteruskan ke bawah, sehingga muncul gejala nyeri saraf skiatik. Jadi linu panggul adalah sebuah gejala dan hampir 90% herniasi diskus lumbal disertai dengan gejala linu panggul. Jadi di bagian mana tepatnya nyeri saraf skiatika terasa, kita dapat melihat bahwa tahapan penindasannya berbeda, saraf yang ditindasnya berbeda, dan jangkauan kendalinya juga berbeda. Pertama-tama, mari kita ingat akar saraf ini. Lihat, ini adalah L4, ini L5, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sekarang, jika kita tampilkan lapisan kulitnya, kita bisa melihat bahwa saraf L4 berjalan dari bagian atas bokong ke sisi luar paha, lalu turun ke depan lutut, dan akhirnya bisa sampai ke bagian dalam betis. Lihat, L5 dan yang pertama itu berbeda. Jika saraf L5 tertekan, area saraf yang tertekan, area nyerinya bisa menjalar sampai ke punggung kaki kita, terutama di ibu jari kaki dan juga di antara ibu jari dan jari kedua. Jika di area ini muncul rasa sakit atau mati rasa, itu menandakan bahwa akar saraf L5 sedang tertekan. Lalu, apa yang bisa menekan akar saraf L5 ini? Kita sembunyikan dulu kulitnya, lalu kita lihat diskus intervertebralis kita. Nah, ini adalah saraf L5. Banyak orang mengira bahwa L5 keluar dari posisi ini, jadi pasti di posisi inilah yang menonjol sehingga menekan L5. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita sembunyikan bagian belakangnya, lalu kita lihat, ini adalah saraf L5. Saraf L5 ini mulai bercabang dari posisi ini. Lihat di posisi ini, yang paling mungkin menekannya bukanlah diskus berikutnya, melainkan diskus ini. Jika menonjol ke belakang, ia akan tepat menekan akar saraf L5. Jadi penonjolan pada L4, L5 seringkali menekan akar saraf L5. Sekarang mari kita lihat dari sisi sebaliknya. Artinya, meskipun ini adalah L5, ia menempel sangat dekat ketika diskus ini menonjol keluar. Namun posisi yang tertekan justru agak di atas, di posisi ini yang tertekan. Nah, yang satu ini memang agak teknis, tapi kalian bisa memahaminya sedikit. Mari lanjut bahas nyeri skiatik. Kita tahu ini adalah gejala, lalu penyakit apa penyebabnya? Selain herniasi diskus yang sudah dibahas, penyakit lain juga bisa memicu. Lihat otot ini, saraf skiatik melewati posisi ini lalu berjalan ke bawah. Di sini ada sebuah otot, namanya otot piriformis. Lihat, otot piriformis ini sangat dekat dengan saraf skiatik. Jika otot piriformis ini terlalu tegang, atau mengalami cedera, atau kejang, maka bisa menyebabkan nyeri saraf skiatik. Inilah yang sering kita sebut sebagai sindrom piriformis. Selain itu, saraf skiatik beberapa orang mengalami anomali. Alih-alih di bawah, saraf ini justru tumbuh menembus tengah otot. Ini meningkatkan risiko sindrom piriformis akibat penekanan saraf skiatik. Baik sindrom piriformis maupun hernia diskus lumbal dapat menyebabkan nyeri saraf skiatik. Lalu, apa perbedaan antara keduanya? Ciri khas dari sindrom piriformis adalah nyerinya lebih terlokalisasi di area bokong kita. Jika kita perlihatkan kulitnya, nyeri lebih terfokus di area ini. Saat ditekan, akan terasa nyeri tekan yang dalam di tempat tersebut. Duduk terlalu lama akan memperparah nyeri, sedangkan berdiri dan berjalan justru dapat mengurangi rasa sakitnya.
Secara prinsip, pada sindrom piriformis yang tertekan adalah bagian tengah dari saraf skiatik, sedangkan pada hernia diskus lumbal yang tertekan adalah bagian atas dari saraf skiatik. Kedua lokasi ini menjepit saraf skiatik dengan gejala mirip, yaitu nyeri menjalar ke kaki. Jika nyeri pinggang, bokong, dan tungkai bawah terasa, biasanya masalah ada di lumbal. Namun jika hanya nyeri tekan dalam di bokong tanpa gejala pinggang, itu sindrom piriformis. Jadi nyeri pinggang dengan kesemutan kaki berarti masalah lumbal, sedangkan nyeri tekan bokong yang memburuk saat duduk lebih mungkin piriformis. Untuk mengobati nyeri skiatik akibat saraf terjepit, istirahatlah dan minum obat pereda nyeri serta nutrisi saraf. Lakukan traksi atau terapi hormon jika perlu. Saat pemulihan herniasi diskus, kurangi tekanan diskus dengan latihan McKenzie, otot inti, perbaiki posisi duduk, dan jangan duduk lama. Otot inti yang stabil signifikan mengurangi tekanan diskus. Segera tangani jika terjadi sindrom cauda equina. Ini adalah cauda equina saat saraf tertekan. Jika muncul gangguan ekskresi, itu indikasi operasi. Selain itu, jika kekuatan otot tungkai menurun drastis, itu menandakan tekanan saraf parah dan perlu dekompresi segera. Lalu, bagaimana cara mengobati sindrom piriformis ini? Karena penyebabnya adalah otot yang tegang, kita perlu meregangkannya. Seperti karet, tariklah perlahan agar longgar, lalu lakukan penekanan dalam pada bokong atau kompres hangat supaya otot menjadi lebih rileks. Hindari pemicu sindrom piriformis seperti duduk atau mengemudi terlalu lama, menyilangkan kaki, atau tekanan pada bokong yang melelahkan otot. Jika gejala parah, penyuntikan lokal cukup efektif. Singkatnya, nyeri saraf skiatik ini sebenarnya bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah gejala. Kita perlu mencari tahu di mana saraf skiatik ini terjepit, barulah kita bisa mengetahui bagaimana cara mengobatinya.